Om Swastiastu, saya Nimade Sugiyartini. Saya dari SMK Negeri 1 Denpasar. Saya sebagai CGP Angkatan ke-11 Kota Denpasar, Bali. Sekarang saya akan menampilkan aksi nyata pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Mari kita menelaah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Perasaan saya selama melakukan perubahan dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, yang pertama adalah banyak belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua melakukan koreksi terhadap layanan bimbingan konseling yang saya lakukan, ketiga, menemukan banyak ide tentang pendidikan yang tidak menuntut tetapi menuntun dan berpihak kepada murid. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Ide pertama adalah pelaksanaan layanan konseling individual secara dua arah serta menuntun dan membantu siswa untuk mengembangkan dirinya. Ide yang kedua yaitu pelaksanaan bimbingan konseling individual yang dilakukan memberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta menuntun siswa menjadi mandiri dan bertanggung jawab dalam penyelesaian masalahnya. Ide yang ketiga yaitu melakukan evaluasi dan refleksi setelah pelaksanaan layanan bimbingan klasikal maupun bimbingan kelompok diberikan. Bentuk praktek baik layanan bimbingan konseling yaitu pertama, pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dan kelompok yang interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, layanan dengan mengedepankan kode etik bimbingan dan konseling. Yang ketiga adalah pelaksanaan layanan yang tidak menuntut tetapi menuntun. Dalam pelaksanaan aksi nyata, ada pun tahap-tahap yang saya lakukan, yaitu yang pertama adalah perencanaan, di mana pada tahap perencanaan, pertama saya melakukan diskusi dengan teman sejawat, yang kedua saya membuat perangkat layanan BK. Dalam penerapan aksi nyata, yang pertama yaitu layanan bimbingan klasikal, di mana dalam layanan bimbingan klasikal itu saya menyisipkan ice breaking agar layanan menjadi lebih menyenangkan, terdapat diskusi kelompok agar siswa aktif mengemukakan pendapatnya, dan ternyata terlihat dari antusiasme murid dalam mengikuti layanan, dan yang terakhir adalah membiarkan siswa untuk mengeksplorasi dirinya dalam mengemukakan idenya. Dan sehingga terakhir, maka siswa akan melakukan refleksi terhadap pelaksanaan layanan bimbingan klasikal yang saya lakukan. Penerapan aksi nyata yang kedua yaitu layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok dimulai dengan pemimpin kelompok membuka kegiatan konseling kelompok, lalu membuat kesepakatan atau janji agar merahasiakan semua kegiatan yang dilakukan dalam konseling kelompok. Yang ketiga yaitu mengadakan games untuk membentuk keakraban murid. Dan tentu saja murid dengan seksama harus mendengarkan temannya mengemukakan masalahnya agar nanti siswa bisa memutuskan solusi yang terbaik dalam penyelesaian masalahnya. Refleksi pada aksi nyata yang saya temukan adalah tantangan. Yang pertama, pada layanan bimbingan klasikal masih ada beberapa murid yang hanya diam saja dan mengandalkan temannya. Solusi yang bisa diambil yaitu dengan membimbing siswa untuk belajar dinamika kelompok pada layanan bimbingan kelompok. Tantangan yang kedua yaitu pada layanan konseling kelompok masih ada beberapa murid yang malu-malu untuk mengemukakan masalah atau mengeluarkan pendapatnya. Solusi yang bisa diambil adalah membimbing siswa dengan melaksanakan konseling individual. Mari kita saksikan testimoni dari rekan guru dan murid SMK Negeri 1 Denpasar. Halo, perkenalkan saya Imade Wijaya, saya selaku koordinator BK di SMK Negeri 1 Denpasar, dan rekan saya Imade Sugiyartini yang sedang melaksanakan pendidikan CGP Angkatan 11 di Kota Denpasar. Layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh rekan saya sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pelaksanaan layanan BK sudah berpihak pada murid dengan melihat kodrat alam dan kodrat zaman siswa, sehingga siswa bisa mengembangkan diri secara maksimal serta bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam penyelesaian permasalahan yang mereka hadapi. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rumah Wahini atau bisa dipanggil Maksi.
Saya dari kelas 11 RPA 3. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pesan dan pesan saya terkait layanan konseling kelompok yang dilakukan oleh Bu Sugi selaku guru bimbingan dan konseling. Jadi kesan saya terhadap kegiatan ini, saya merasa sangat terbantu karena saya sebagai siswa memiliki masalah dalam membagi waktu belajar. Dengan adanya kegiatan konseling kelompok ini, saya bisa bertukar pikiran dengan teman saya, bahkan guru saya. Nah, dari kegiatan ini saya bisa mendapatkan banyak solusi dan juga masukan dari teman-teman maupun dari guru, sehingga saya mendapatkan jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan masalah saya. Dan untuk pesan saya berharap semoga konseling kelompok ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga dapat membantu banyak orang. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Bu Sugi karena telah melaksanakan dan mengadakan kegiatan ini, dan juga terima kasih banyak untuk masukan dan saran kepada saya itu sendiri karena itu sangat bermanfaat. Saya tutup dengan para masalah. Om Santi. Perkenalkan, saya Putra Setiawan, angkatan 25, kelas 11 IPA 2. Setelah saya mendapatkan layanan BK di kelas bersama Sugi, saya merasa lebih aktif dalam memukakan pendapat saya kepada orang lain, dan saya merasa juga bahwa topik ini bermanfaat bagi saya serta teman-teman kelas saya. Sekian pesan atas materi yang saya dapatkan, semoga bermanfaat bagi